A True Martial World, Bab 146. Judul, Keengganan dan Kegigihan. Pria parubaya ini mengenakan jubah merah. Di sampingnya adalah seorang pemuda berusia 14 tahun. Pemuda ini mengenakan jubah ikan terbang dan memiliki pedang Yanchi di pinggangnya. Pakaiannya sama dengan Yi Yun. Ini berarti pemuda ini juga seorang ksatria kerajaan. Oh, Jenderal Yan. Zhang Tan memperhatikan pria parubaya itu dan tersandung. Dia akan memanggil personel untuk diperhatikan ketika pria kekar itu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Zhang Tan untuk tidak mengumumkannya. Zhang Tan hanya bisa mengangguk saat pria parubaya itu terus menonton pertandingan antara Heisa dan Ji Chang. Saat ini, Swiss, dengan desir, bola darah logam embun beku telah melewati lengan Heisa. Dengan suara menusuk telinga dari kain robek, sepotong kulit binatang terbang. Angin dari perputaran bola telah merobek lengan baju Heisa. Sepotong kulit binatang benar-benar tercabik-cabik di udara sementara lengan gelap Heisa mulai mengeluarkan darah. Kuas sederhana memberikan hasil ini. Dapat dimengerti bahwa kekuatan bola darah logam embun beku sangat kuat. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, merasa kasihan pada Heisa. Yi Yun melihat itu dan sedikit mengernyit. Heisa tidak akan mampu mengalahkan Ji Chang. Jika dia terus berlanjut, dia pasti akan terluka. Semakin awal dia mengaku kalah, semakin baik. Faktanya, jelas siapa yang lebih baik. Heisa mungkin memiliki dasar yang lebih baik, tetapi tekniknya jauh lebih rendah daripada Ji Chang. Tidak ada artinya bersaing lebih jauh. Yi Yun bahkan curiga bahwa Ji Chang dapat menangani tingkat kesulitan ke-13. Jelas sekali Heisa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan setelah beberapa saat, dia terkena bola darah logam embun beku. Biasanya ketika seorang kultivator dalam formasi bola darah logam Frost menyadari dia tidak bisa mengatasinya lagi, dia akan berteriak agar itu berhenti. Bertahan lebih jauh akan mengakibatkan membayar harga yang sangat mahal. Untuk mensimulasikan pertarungan kehidupan nyata dan pertarungan hidup dan mati, Jin Longwei membuat kekuatan serangan dari Blood Pulse menjadi sangat tinggi. Dipukul sekali akan mengakibatkan cedera serius. Bahkan ada kasus pelatihan di Jin Longwei di mana seorang kultivator telah meninggal dalam formasi bola darah logam beku karena kesialan. Dengan bertahan bahkan dengan lukanya, Heisa setara dengan menari di ujung bilah. Kecelakaan apapun dapat mengakibatkan dia terkena bola darah logam embun beku di titik lemah seperti kepala atau mata. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Swiss, dengan desiran lain, bola darah logam embun beku kedua melewati bahu Heisa, merobek kulit binatang itu. Serangan ini lebih serius karena bola darah logam embun beku berubah arah karena kontak. Bahu Heisa langsung terbelah. Anak-anak dari alam liar luas yang akrab dengan Heisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Adik Heisa, pemuda dan pria ini tidak mudah. Melihat Heisa dalam kesulitan seperti itu, mereka mengepalkan tangan mereka secara berlebihan sampai mereka gemetar. Dengan dua luka, Heisa bertahan dengan mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Dia masih memanggil seluruh spiritnya untuk menghindari serangan bola darah logam embun beku. Dia tidak mau mengaku kalah. Orang yang meninggalkan hutan belantara yang luas bisa dikalahkan dalam pertempuran atau mati dalam pertempuran, tetapi mereka tidak bisa mengaku kalah. Untuk mencapai tahap ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya dari klan suku Blackrock. Sukunya telah menghemat sedikit demi sedikit makanan, memungkinkan mereka untuk menukar sumber daya agar dia tumbuh. Dia telah meninggalkan alam liar yang luas dan memasuki Jin Longwei. Dia dibebani dengan harapan banyak orang dari klan suku Blackrock. Dia ingin memberikan kontribusi besar, memungkinkan orang-orang klan Blackrock menjalani kehidupan yang lebih baik. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja di sini? Untuk mengatakan, aku mengaku kalah, dan melompat keluar dari formasi itu sederhana, tetapi dia memiliki prinsipnya sendiri. Sejak dia meninggalkan padang gurun yang luas, dia telah dibenci, dipandang rendah dan ditekan. Dan sekarang, ini adalah pertempuran di mana dia bisa membuktikan dirinya. Dia mungkin telah kalah dalam hal kekuatan, tetapi dia tidak bisa kalah dalam hal keberanian. Jika tidak, bagaimana dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan anak-anak dari klan keluarga besar itu? Para kultivator dari hutan belantara yang luas sangat gelisah. Percobaan pertama mereka ke dataran tengah itu seperti seorang anak yang datang ke kota dari wilayah pedesaan. Mereka membawa serta ketidaktahuan, keraguan, harapan suku mereka, impian untuk kembali dengan kemenangan. Mereka berdiri sendiri dengan sedikit kekuatan melawan master muda kaya yang memiliki latar belakang keluarga dan kemampuan yang jauh lebih besar dari mereka. Kegigihan Heisa membangkitkan hati empati di antara para putra di padang gurun yang luas. Namun, formasinya kejam. Itu tidak akan berubah karena keinginan orang. Swiss, lengan Heisa yang lain juga tergores. Pada titik ini, Heisa mengalami 3 luka. Ji Chang tersenyum dingin karena dia tahu Heisa sudah mencapai batasnya.
Swiss. Luka keempat. Pada saat ini, suara siulan dari Frost Metal Blood Balls, tawa dari fraksi Master Muda, antisipasi dari para putra dari alam liar yang luas, menghilang. Heisha memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya terbang keluar. Bola darah logam Frost kelima telah merobek otot di dadanya, mematahkan tulang rusuknya dan tertanam di dalam dadanya. Bola darah logam embun beku akan mengurangi kecepatannya saat mengenai tubuh seseorang. Tapi ini tidak mencegah cedera serius dari patah tulang rusuk. Ini adalah kekejaman pelatihan Jin Longwei. Pada saat dia terbang, Heisa secara naluriah menutupi kepalanya dengan lengannya. Bola darah logam embun beku telah menembak paha Heisa, hampir menusuknya. Di kamp Jin Longwei, ada banyak korban yang terluka, termasuk tingkat kematian 2-3%. Berhenti, telinga besar Liu berteriak dan formasinya segera berhenti. Beberapa dokter segera bergegas untuk merawat Heisa. Luka Heisa sangat serius. Bahkan dengan obat-obatan bermutu tinggi, dia masih perlu berbaring di tempat tidur selama 4-5 hari. Jichang melirik Heisha saat mulutnya membentuk busur. Dia mengedarkan ki di dalam tubuhnya, menguapkan keringat di dahinya dengan segera. Dia menggosok pergelangan tangannya sambil berkata, masih ada kecepatan yang tersisa. Sayang sekali kamu tidak memiliki teknik, tapi ini bukan salahmu. Ada sedikit warisan di alam liar yang luas, dan kamu tidak dapat mempelajari banyak teknik. Jadi sebagian besar waktu, kamu berkompetisi dengan kekuatan dan kekerasan. Jika kamu bertarung dengan orang buas serupa, kamu secara alami akan diuntungkan. Tapi ketika kamu bertemu seseorang dengan keterampilan seni bela diri, maka kamu tidak akan bisa bertahan. Jichang memberi beberapa petunjuk. Setelah mendengar ini, fraksi Master Muda Negara Bagian Jing mulai bertepuk tangan. Petunjuk Master Muda Jichang tepat sasaran. Memang, Heisa kalah teknik. Tapi di alam liar yang luas, tidak banyak teknik. Fraksi Master Muda Negara Jing bergema. Adakah putra dari padang gurun yang luas yang bersedia untuk muncul? Saat Jichang bertanya, matanya menyapu dengan niat beragam terhadap Yiyun. Memang, Yiyun adalah target akhirnya. Jadi bagaimana jika dia melangkahi Heisa? Yiyun adalah seorang ksatria kerajaan. Dengan melangkahi ksatria kerajaan, itu akan melegakan. Apa yang membuatmu menjadi ksatria kerajaan dan bukan aku? Kekuatanku lebih besar darimu, dan aku akan dengan sengaja memukul wajahmu. Tidak hanya Jichang yang melihat Yiyun, banyak anak dari alam liar yang luas juga melihat Yiyun. Namun, tidak seperti provokasi Jichang, anak-anak dari padang gurun yang luas ini memandang Yiyun dengan antisipasi. Mereka semua kalah, bahkan yang tercepat, Heisa, telah kalah dari Jichang, jadi mereka tidak akan melakukannya. Satu-satunya harapan mereka adalah Yiyun yang telah keluar dari hutan belantara yang luas seperti mereka. Menjadi seorang ksatria kerajaan berarti bahwa dia bukanlah orang biasa. Heisa mengalami banyak luka di dadanya, menyebabkan kehilangan banyak darah. Namun, bahkan saat dia terengah-engah di atas tandu, Heisa masih menatap Yiyun dengan susah payah. Yiyun menatap mata Heisa dengan tenang. Meskipun dia tidak mengenal Heisa dan tidak pernah berbicara sepatah kata pun dengannya, Yiyun merasa dia harus melakukan sesuatu untuknya. Ini adalah rasa hormat yang pantas didapatkan seorang kultivator. Bagaimanapun, Yiyun telah keluar dari hutan belantara yang luas. Dia mungkin tidak memiliki rasa memiliki yang kuat dengan hutan belantara yang luas, tetapi dia berbagi homologi yang sama dengan para putra dari padang gurun yang luas ini. Dia bisa melihat ketahanan dan penderitaan orang-orang di padang gurun yang luas. Sama seperti Jiang Xiaoru yang bertahan. Mungkin suatu hari, mereka tidak akan menderita karena harga diri yang rendah karena latar belakang alam liar mereka yang luas, tetapi menggunakannya sebagai bentuk kehormatan. Dengan pemikiran ini, Yiyun berjalan menuju Arai. Aku akan bersaing denganmu, kata Yiyun ringan. Jichang sangat senang. Dia tertawa keras, untuk bersaing dengan ksatria kerajaan adalah kehormatan besar. Fraksi Master Muda Negara Bagian Jing sangat bersemangat. Mereka akhirnya bisa melihat betapa hebatnya yang disebut ksatria kerajaan di padang gurun yang luas. Melangkahi ksatria kerajaan pasti akan terasa menyenangkan. Apakah kamu tidak perlu istirahat? Master Muda Yi bertanya Master Muda Jichang. Terima kasih, ksatria kerajaan, karena telah mengkhawatirkanku. Tapi itu hanya pemanasan, jadi aku tidak perlu istirahat. Sedangkan untukmu, apakah kamu perlu pemanasan? Jichang memancarkan keyakinan ekstrim pada kata-katanya. Itu adalah balas dendam antara keduanya. Menarik, pada saat ini, Yan Menglong tiba-tiba tertawa. Tidak ada rekrutan Jin Longwei yang mengenalinya sejak dia datang. Jika demikian, Jichang tidak akan berani terus berteriak. Mendengar suara ini, Jichang tersandung. Melihat pakaian Yan Menglong, dia segera menyadari identitas Yan Menglong. Dia segera menanggapi dengan menangkupkan tinjunya, aku yang kecil ini adalah Jichang, salam Jenderal Yan. Semoga Jenderal memaafkan aku atas ketegasan aku di depan umum.
Di depan Yan Menglong, Ji Chang mempertahankan kesopanan tanpa menjadi budak atau kasar. Yan Menglong tertawa, menjadi muda dan gegabah, dan suka bertarung mungkin bukan hal yang buruk. Aku berharap pasukan aku memiliki kepatuhan mutlak di medan perang, tetapi untuk tidak menunjukkan kepatuhan kepada siapapun selama pelatihan. Bertarung adalah hal yang bagus. Karena kamu berkompetisi hari ini, aku akan menambahkan beberapa hadiah padanya. Siapapun bisa bersaing di pertandingan ini. Siapapun yang finish di posisi pertama dengan menekan semua orang, akan diizinkan memasuki gudang senjata kelas atas ibu kota surgawi, dan memilih 2 senjata. Apapun yang kamu suka bisa diambil. Selain itu, aku akan memberikan 2 relik tulang kuno. Setelah Yan Menglong mengucapkan kata-kata itu, para kultivator muda yang hadir segera menyala. Untuk memasuki gudang senjata kelas atas ibu kota surgawi dan memilih 2 senjata, dan juga 2 relik tulang kuno, gudang senjata kelas atas ibu kota surgawi adalah persenjataan tingkat sangat tinggi yang diisi dengan senjata yang dibuat dengan pengerjaan yang sangat baik. Mereka dibuat dengan bahan berharga dan bertuliskan formasi di atasnya, menjadikannya tak ternilai harganya. Bahkan remaja di samping Jenderal Yan tampak tertarik. Banyak orang memperhatikan remaja itu. Dia datang bersama dengan Jenderal Yan dan mengenakan jubah ikan terbang. Itu berarti dia adalah seorang ksatria kerajaan, membuat perawakannya luar biasa. Senjata, relik tulang kuno. Dalam formasi, Yi Yun dengan lembut menggenggam tinjunya. Ini adalah kejutan yang luar biasa. Dia kekurangan senjata. Pedang Yanqi adalah senjata standar Jin Longwei. Makanya, dari segi kualitas dan aspek lainnya memang kurang bagus. A True Martial World, Bab 147. Judul, Pemuda Memang Tidak Terkendali. Di depan Yi Yun, Master Muda Ji Chang memiliki semangat juang yang lebih besar. Ji Chang juga berpikir begitu. Mulai lari, apa pendapat Lord Ksatria Kerajaan tentang 12 tingkat kesulitan? Meskipun pidatonya penuh hormat, cara Master Muda Ji Chang memandang Yi Yun penuh dengan provokasi. Penduduk asli dari hutan belantara yang luas miskin dalam teknik. Jadi meskipun anak ini, Yi Yun mungkin memiliki atribut fisik yang hebat sehingga dia dianugerahi sebagai Ksatria Kerajaan. Memangnya kenapa? Baiklah, 12 tingkat kesulitan. Yi Yun tidak peduli. Kesulitan ini tidak ada artinya baginya. Seorang master muda dari fraksi master muda negara Jing menyeringai sebelum menekan kristal ke-12. Segera anak-anak dari alam liar yang luas menahan nafas saat mereka memandang Yi Yun dengan cemas dan antisipasi. Dentingan, 12 bola darah logam beku meraung dan menyerang Yi Yun dan Ji Chang seperti meteor. Mata Ji Chang terbakar semangat juang. Dia mulai bergerak, meninggalkan serangkaian bayangan saat dia melayang sembarangan di udara dengan kelincahan yang ekstrim. Tak satu pun dari 12 kristal terbang yang menyentuh baju Ji Chang. Gerakan Ji Chang sangat mempesona dan hampir tidak ada yang bisa melihat tubuhnya. Sebaliknya, gerakan Yi Yun sangat sedikit. Dari awal sampai akhir, dia hampir tidak bergerak dan berdiri di tempatnya. Manik demi manik dari Frost Metal Blood Balls terbang tapi Yi Yun mengangkat tangannya, memutar atau menggerakkan kakinya. Tubuhnya kabur, membentuk serangkaian bayangan yang mengelilingi tubuhnya. Sulit untuk mengatakan apakah Yi Yun bergerak atau tidak dalam bayang-bayang itu. Bola darah logam embun beku akan menempel di dekat tubuh Yi Yun, tetapi tidak akan pernah benar-benar memukulnya. Bahkan kekuatan angin dari rotasi bola darah logam embun beku dihitung dengan tepat oleh Yi Yun. Meskipun angin kencang, masih tidak bisa merobek jubah ikan terbang Yi Yun. Di bawah jubah ikan terbang, dia masih mengenakan gaun merkuri mengalir, yang berat dan membatasi tindakannya. Tidak peduli seberapa cocok Yi Yun, tidak mungkin baginya untuk tidak terpengaruh oleh gaun merkuri yang mengalir. Jika itu adalah perbandingan kecepatan, dia bukan tandingan Ji Chang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendorong efisiensi menghindarnya menjadi ekstrim dalam batas kecepatannya. Jika efisiensi menghindari Ji Chang 60-70%, Yi Yun akan berada di atas 95%. Yi Yun hanya berdiri di sana, memberi kesan pada orang-orang bahwa bola darah logam embun beku sengaja menghindari Yi Yun. Apa yang terjadi? Para putra dari padang gurun yang luas menatap dengan tercengang dan bingung. Tapi fraksi master muda negara bagian Jing tahu apa artinya. Wajah mereka langsung berubah menjadi jelek. Oh, Minute Subtlety, tidak jauh, mata Yan Menglong berbinar. Teknik Minute Subtlety Yi Yun telah diasah dengan baik olehnya. Seperti Yan Menglong melihatnya, Yi Yun telah mencapai tahap awal Minute Subtlety, dan berada di daerah sementara di depan tahap sukses kecil. Seorang anak berusia 12 tahun untuk mencapai tahap ini sangatlah jarang. Apakah ini hanya tahap awal? Zhang Tan membelai dagunya saat dia menatap Yi Yun dengan aneh. Dia telah melihat pertarungan Yi Yun dengan Tao Yun Xiao. Tao Yun Xiao telah menggunakan energi artefak leluhur, namun dia tidak bisa menyentuh lengan baju Yi Yun. Pada saat itu, teknik Minute Subtlety Yi Yun jauh lebih unggul.
Tapi hari ini, sepertinya dia menahan diri. Swoosh! Bola darah Frost Metal terbang lebih cepat dan lebih cepat saat Ji Chang menghindar lagi dan lagi. Meskipun Ji Chang bisa mengatasinya, dia melihat Yi Yun menghindari serangan tanpa banyak gerakan. Wajah Ji Chang berubah menjadi jelek dan hampir saja kepalanya terkena bola darah logam embun beku karena gangguan tersebut. Dia sebelumnya mengatakan kultivator hutan belantara yang luas kurang dalam teknik, tetapi penampilan Yi Yun telah memukul wajahnya. Teknik Minute Subtlety. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Minute Subtlety adalah pencapaian tertinggi dari sebuah keterampilan gerakan. Untuk mencapai tahap ini, seseorang harus memiliki persepsi yang sangat baik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilatih. Tambahkan satu kesulitan lagi, Ji Chang berteriak. Dia menolak untuk mengaku kalah. Master muda negara bagian Jing yang mengawasi kontrol arai menekan kristal ke-13 dengan perasaan campur aduk. Bola Frost Metal Blood lainnya terbang dan bergabung dengan arai. Dengan 13 Frost Metal Blood Balls, kecepatannya bahkan lebih cepat. Suara menusuk telinga di udara seperti goresan di kaca. Saat balok terbang, itu menjadi garis yang tak terhitung jumlahnya membentuk sangkar yang mengelilingi Yi Yun dan Ji Chang. Yi Yun mengerutkan alisnya. Dia merasakan tekanan besar di bawah tingkat kesulitan 13. Gaun Merkuri yang mengalir berpengaruh besar pada kecepatannya. Meski begitu Yi Yun tidak mengurangi pengikatan pada gaun Merkuri mengalir. Tekanan memberinya kekuatan pendorong, jadi dia ingin mendorong dirinya sendiri hingga batasnya. Dia ingat kata-kata yang dikatakan Lin Xingtong ketika dia memberinya gaun Merkuri mengalir. Kamu telah mencapai tahap kesuksesan kecil dari Minute Subtlety dan masih memiliki jalan panjang. Kamu harus mempelajari sendiri tahap kesuksesan besar Minute Subtlety. Jika seseorang mengajarimu, itu tidak akan menjadi milikmu. Gaun Merkuri mengalir ini dapat membantu meningkatkan kekuatan kamu dan membantu kamu mencapai tahap kesuksesan besar dari teknik gerakan Minute Subtlety. Dengan memaksakan diri hingga batasnya, Yi Yun menyadari bahwa jika ia bisa mencapai tahap kesuksesan kecil Minute Subtlety saat mengenakan gaun Merkuri mengalir, maka ketika ia melepas gaun Merkuri mengalir, ia mungkin akan berada di ambang tahap kesuksesan besar Minute Subtlety. Oleh karena itu, Yi Yun terus mendorong dirinya hingga batasnya. Karena ia tidak bisa lagi meningkatkan kecepatannya lebih jauh, Yi Yun harus mengandalkan keefektifannya menghindar. Dia mendorong efisiensi hingga hampir 100%. Oh, kecepatannya tidak bagus. Ji Chang tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan Yi Yun tidak cepat, dan karena keterbatasan kecepatannya, sulit baginya untuk bergerak di bawah tingkat kesulitan 13. Bahkan jika Yi Yun memiliki teknik yang hebat, tanpa dukungan kecepatan, dia tidak akan mampu melakukan teknik yang hebat. Begitu, anak ini tidak terkalahkan. Tekniknya mungkin bagus, tapi kecepatannya lambat. Bagaimana bisa ada orang aneh dari padang gurun yang luas? Karena kamu lambat, maka batas aku mungkin tidak lebih buruk darimu. Setelah menyadari hal ini, Ji Chang memperbarui semangat juangnya. Tingkat kesulitan 13 sudah mencapai batas Ji Chang. Akan berbahaya jika dia menambahkan lebih banyak. Tingkat kesulitan 14 tidak bisa dianggap bercanda. Itu adalah luka serius setelah terkena bola darah logam embun beku. Kecepatan tubuh aku cepat. Pada tingkat kesulitan 14, aku harusnya bisa bertahan sebentar. Aku tidak akan kalah darinya. Ji Chang mengepalkan tinjunya. Dia tidak bisa kalah. Dia telah mengatakan begitu banyak sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa kalah? Para master muda dari negara bagian Jing memiliki kebanggaan tersendiri. Selain itu, Jenderal Yan telah menjanjikan hadiah. Tambahkan satu level lagi. Sambil terus menghindar, Ji Chang berkata dengan susah payah. Setelah mendengar itu, master muda yang bertanggung jawab atas kontrol arai kehilangan detak jantung. Setelah beberapa ragu, dia menekan kristal ke-14. Weng, mutiara darah lain terbang. Kecepatan luar biasa telah menyebabkan angin puyuh di dalam alun-alun. Di bawah selubung angin kencang, Yi Yun mengerutkan alisnya saat telapak tangannya mulai berkeringat. Tekanan. Dia merasakan tekanan sekali lagi. Dia merasa dia di ambang batasnya, dan sepertinya dia akan terkena bola darah logam embun beku kapan saja. Di tengah sorotan, Yi Yun menutup matanya. Dengan mata tertutup, apa yang terjadi di sekitarnya menjadi lebih jelas. Yi Yun menggunakan tubuhnya untuk merasakan lintasan Frost Metal Blood Balls, membiarkan tubuhnya membuat reaksi naluriah. Ini meningkatkan efisiensi menghindarnya. Oh, menutup mata untuk merasakan kekuatan Frost Metal Blood Balls? Anak ini benar-benar bisa melakukan itu? Ini sudah merupakan tahap keberhasilan kecil dari Minute Subtlety. Setelah melihat Yi Yun berani memejamkan mata, Yan Menglong menjadi penasaran. Dia tahu sedikit tentang Yi Yun. Zhang Tan, kamu mengatakan bahwa anak ini membuat Purple Air Comes from the East, dan aku pikir itu hanya kebetulan. Tapi sepertinya perseptifnya jauh lebih tinggi dari yang lain. Gelar ksatria kerajaan dianugerahkan dengan baik. Yan Menglong tidak pelit dengan pujiannya.
Zhang Tan tersenyum dan sangat bahagia. Dia merasa bangga dengan pujian Yan Menglong terhadap seorang kultivator yang dia pilih. Yan Menglong memandang pemuda berjubah ikan terbang dan bertanya, "Zijun, apa pendapatmu tentang Yi Yun?" Pemuda ini bernama Zijun dan lahir dengan mata cerah dan gigi putih. Dia berkata, baginya untuk mencapai tahap ini dari padang gurun yang luas, memang tidak buruk. Adapun Minit Sukleti, aku juga mengetahuinya. Dan kecepatan aku jauh lebih cepat dari dia. Menjadi ksatria kerajaan juga, dia masih muda dan bercita-cita tinggi, maka Zijun tidak akan mudah menerima siapapun. Yan Menglong tertawa terbahak-bahak. Dia menyukai karakter Zijun. Kaum muda harus tidak terkendali. Kaum muda secara alami tidak akan menerima siapapun. Hanya dengan begitu Yan Menglong akan merasakan semangatnya. Yang dibutuhkan Yan Menglong adalah pasukan yang penuh dengan semangat dan peningkatan diri. Pada saat ini, Ji Chang telah mencapai batasnya dalam larik. Dia benar-benar ingin menyerah. Bola darah Frost Metal sebelumnya menggores di lengan bajunya. Melihat dahi Yi Yun berkeringat, sepertinya sedetik berikutnya dia akan terkena bola darah logam embun beku. Dia tidak ingin gagal pada tahap terakhir, karena itu dia mengertakkan gigi dan bertahan. Tunggu sebentar dan aku akan menang. Aku ingin menjadi raja, bagaimana aku bisa menyerah di tengah jalan? Aku tidak perlu menyelesaikan tingkat kesulitan 14. Yang aku butuhkan hanyalah bertahan lebih lama. Dari dia, kecepatannya lambat dan dia menggunakan teknik untuk menghindar. Dia tidak akan bisa melakukannya dengan sempurna setiap saat. Akhirnya, dia akan membuat kesalahan. Ji Chang terus meyakinkan dirinya sendiri untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Tapi setiap kali Yi Yun tampaknya terjebak dalam hasil yang tidak bisa dihindari, dia akan keluar tanpa cedera. Itu seperti rambut yang memegang batu. Meskipun sepertinya rambutnya akan patah, itu tidak akan patah. Ji Chang jadi gila. Swiss. Saat Ji Chang semakin kesal dan mendekati batasnya, bola darah logam embun beku menyerempet paha Ji Chang. Puah, darah berceceran saat sepotong daging di paha Ji Chang terkoyak. Ji Chang mendengus dan dengan tubuhnya tidak stabil, bola darah logam frost lainnya menuju langsung ke tulang dada. Dan Ji Chang tidak bisa lagi menghindari serangan ini. Matanya berkontraksi saat dia menyilangkan lengannya untuk memblokirnya. Pah, tubuh Ji Chang terbang keluar. Lengan kanannya, yang memblokir bola darah logam embun beku, telah patah. Pada saat ini, bola darah logam embun beku lainnya ditembakkan ke arah perut Ji Chang. Meskipun Ji Chang mengencangkan perutnya, bola masih menembus kulitnya ke dalam perutnya. Dengan serangan lanjutan, Ji Chang memuntahkan darah saat dia jatuh dengan keras ke tanah.